Assalamualaikum Uswanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi. Jadi begini Uswanti, saya itu punya usulan sebuah program yang dimana program itu ingin sekali bagaimana supaya anak-anak itu potensi mereka itu terasah dengan baik. Walaupun mereka masih di usia anak ini, tetapi kan potensi-potensi itu sudah mulai kelihatan. Nah, bagaimana kalau sekolah itu memfasilitasi minat bakat potensi mereka, kita fasilitasi sehingga di usia-usia ini mereka bisa mengoptimalkan apa yang mereka bisa. Seperti itu menurut Uswanti selaku kepala sekolah bagaimana? Ya, kalau dari apa yang disampaikan maksudnya itu baik karena memang kita di PAUD itu kan user kita yang utama adalah anak didik ya, serta definisi kita gitu ya. Memang kita berusaha untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak, mengoptimalkan bakat minat mereka gitu ya. Karena bagaimanapun juga Allah sudah memberikan fitrah kecerdasan bagi mereka yang itu kita sebagai gurunya harus menemukan dan memaksimalkan gitu. Kalau untuk programnya sendiri dari yang direncanakan Puspita menapa? Jadi kan sekolah sebenarnya sudah ada program TCB Taman Ceria Bertakwa. Nah ini program itu kan sudah mengarah seperti itu. Cuman ini saya mengusulkan program dengan nama yang sama, P-nya hanya berkreasi. Harapannya nanti di situ anak-anak Taman Ceria Berkreasi. Tetapi di situ nanti setiap ekstrakurikuler yang ada itu benar-benar ada semacam rancangan pembelajaran selama setahun ke depan, sehingga Pak Guru Pengampu itu punya bahan bagaimana sih progres dari masing-masing anak. Jadi kelihatan misalnya nanti sebagaimana yang sudah dirancang di sekolah, kita punya program itu, kita ada ekstra, berbagai macam ekstra, ya ekstra tafsir, ekstra koreografi, kemudian ekstra public speaking dan yang lainnya. Kemudian tapi perbedaannya tadi, guru pengampu itu benar-benar punya rancangan pembelajaran selama setahun ke depan sehingga bisa melihat progres masing-masing anak. Jadi yang direncanakan Puspita ini semacam rebranding atau perbaikan program TCB yang sudah ada ya. Jadi bagus juga Puspita. Jadi ketika yang sudah ada ini perlu direfleksi bersama nih, apa-apa yang sudah ada dan apa yang bisa kita maksimalkan gitu. Jadi perencanaan dari Puspita tadi ini ya, mulai ada perbaikan, ada kreativitas kembali, bagaimana progres setiap ekstra begitu, setiap anak itu terdeskripsi lah, tergambar mereka awalnya kayak apa, prosesnya bagaimana, dan endingnya itu kompetensi seperti apa yang ditambah untuk anak-anak gitu ya. Jadi semacam ada administrasi tercatat masing-masing anak itu ada progresnya. Kira-kira saya harus mulai dari mana ya usia untuk bisa supaya program itu bisa saya sosialisasikan, saya sampaikan ke teman-teman. Bagusnya memang kita kumpulkan seluruh saudara, kita mencoba kayak bahasa Jawanya itu milo atau bercermin dengan TCB yang sudah ada itu ya pure dari dalam hati usaha. Yang penting adalah ini adalah demi kebaikan anak-anak gitu. Jadi niatan itu bukan terus program menjadi lebih repot itu enggak, tapi bagaimana ustadz-ustadzah punya tujuan yang jelas. Ekstranya mau dibawa kemana, tujuan perbaikan dari anak-anak itu muncul di mana, sehingga ada refleksi bersama di sana. Kemudian nanti dari refleksi itu muncul sebuah rekomendasi yang itu
dari teman-teman juga, dari satu-satu juga, sehingga mereka memiliki program ini bukan karena kita yang nyuruh tanda kutip, tapi muncul dari kesadaran bersama gitu. Nanti rekomendasinya muncul dari mereka dan kita sepakati bersama. Kalau itu dari mereka kan mungkin akan ada rasa kepemilikan ya, iya. Sehingga bisa sama-sama mengusung program. Bagus lagi nanti kalau sudah ada digitalisasi pendokumentasian, jadi tiap anak benar-benar terdiferensiasi gitu. Jadi dari awal dia misalnya public speaking, ngomong saja mungkin belum bisa. Kemudian sesi 1, 2, 3 tapi ada dokumentasi tiap anak. Gitu. Itu kalau berbasis aplikasi kan lebih bagus ya. Orang tua akan melihat progresnya dari awal banget sampai mereka ternyata bisa sampai seperti itu kalau nanti bisa koordinasi dengan tim IT-nya untuk ada aplikasi yang mendokumentasikan itu ya. Soalnya kalau kita sendiri untuk mendokumentasikan kan nggak bisa sedetail itu ya. Bahkan mungkin administrasinya pun bisa by digital juga ya, sehingga mungkin orang tua bisa mengakses kapanpun dimanapun ya. Terus bisa jadi mereka juga membantu di rumah untuk lebih meningkatkan potensinya anak. Kemudian ini kan anak-anak PAUD dan dimana mereka mungkin belum begitu paham terkait dengan ekstrakurikuler. Perlu komunikasi dengan orang tua juga. Ini kira-kira yang harus saya lakukan untuk mensosialisasikan ke orang tua itu bagaimana ya? Barangkali kalau kita ketemu kayak wawancara ulang kan nggak mungkin gitu ya. Sebenarnya kalau itu dilakukan di awal itu kan enak, cuman karena ini sudah berjalan, barangkali bikin konten sederhana kayak semacam podcast bagaimana menumbuhkan minat tumbuh kembang anak itu dengan berbagai orang tua tuh punya catatan yang banyak apa-apa yang disukai anak yang sering dilakukan oleh anak-anak, sehingga catatan-catatan dari orang tua itu menjadi kita bisa ambil benang merahnya. Oh aslinya si anak ini suka bicara, oh aslinya anak ini suka berkreasi, oh anak ini suka menghafal gitu kan, dari kebiasaan-kebiasaan baik yang dikumpulkan dari orang tua. Jadi bikin satu konten sederhana, kemudian orang tua mungkin ini ya koordinasi nanti dengan orang tua wali kelas nanti mengisi G-form mungkin pembuatan Google Form ya. Jadi terkait dengan tadi kebiasaan baik di rumah. Jadi karena orang tua pun kan sudah mungkin belum tahu ini arahnya kemana Pak. Jadi dari situ nanti kita analisis per anak. Jadi yang harus saya lakukan itu yang pertama mensosialisasikan ke para guru, kemudian juga merancang itu karena ini di bawah bagian kesiswaan ya, kita akan berkomunikasi dengan bagian kesiswaan bagaimana supaya nanti kegiatan PJJ itu bisa teradministrasi dengan baik, bahkan mungkin terdigitalisasi gitu ya, bisa diakses oleh orang tua gitu ya. Kemudian saya juga akan berkomunikasi dengan wali kelas terkait hubungannya dengan bagaimana mensosialisasikan program ini ke orang tua. Kira-kira ada lagi nggak masukan untuk menggulkan program ini Us? Paling tidak keikutsertaan orang tua dalam mendukung program ini. Bagaimanapun juga di PAUD itu kan yang sekolah bukan hanya anak-anak ya, tapi orang tua juga ikut sekolah. Jadi bagaimana orang tua bisa kita libatkan lebih dalam, mungkin nanti di proses. Jadi biasanya kan kita di akhir akhir nanti ada pentas yang aksi. Ini dalam proses ini orang tua pun juga diperbolehkan kayak kita open class open class, orang tua hadir ke sini melihat bagaimana aktivitas dalam kita mengemas potensi bakat minat anak, dan mereka nanti bisa diajak diskusi ya, peran maksudnya apa yang harus kita lakukan, karena saya yakin orang tua kita itu banyak bidang yang mereka kuasai melebihi kita maksudnya diundang untuk guru tamu di ekstra tertentu ya gitu. Jadi mereka akhirnya akan benar-benar mengkuyung dia program kita. Ya hanya sekedar paham anak kita anaknya di ekstra ini gitu ya, tapi ada peran dari mereka.
Baik Iswanti, terima kasih Iswanti. Nanti mohon dukungannya supaya nanti program ini bisa bisa diterima baik dengan oleh rekan-rekan guru, dan yang paling penting program ini bisa memberikan dampak yang positif bagi anak. Bismillah, terima kasih Rosika sudah memberikan saran-saran atas perhatiannya. Semoga anak-anak yang lahir dari PAUD Indonesia menjadi generasi terbaik. Amin amin. Terima kasih Iswanti. Sama-sama Rosika. Us Arti. Waalaikumsalam Rosika. Terima kasih ini sudah meluangkan waktunya. Jadi gini, saya itu mau diskusi ceritanya. Saya itu punya sebuah usulan program, cuman bukan program baru, tapi penyempurnaan dari program Taman Ceria Bertakwa, yaitu ekstra yang kita lakukan di setiap hari Jumat pagi. Nah, bedanya kalau dulu Taman Ceria Bertakwa itu kan anak dikelompokkan sesuai dengan potensinya, minat bakatnya, ada ekstra tafsir, public speaking, koreografi. Cuman dulu guru itu belum dibekali sebuah rancangan pembelajaran. Nah, jadi untuk yang Taman Ceria Berkreasi ini guru pengampu ekstra itu diberikan sebuah namanya bekal bahwa nanti membuat sebuah rancangan pembelajaran selama setahun ke depan, supaya tujuannya anak-anak itu ada progres yang bisa terlihat karena kita punya rancangan pembelajaran. Menurut Us Arti, Us Siti, itu kira-kira gimana program itu, Us? Kalau dari saya sendiri sih bagus ya, karena itu kan nanti berarti setiap kreasi ustazah, jadi program dalam RPP-nya itu akan ada karya yang nanti akan bisa dilihat oleh banyak orang. Jadi itu nanti akan jadi nilai lebih buat kita selaku sekolah. Anak-anak suka juga karena kan membuat sesuatu yang bisa ya dipublikasikan begitu. Kalau Us Arti gimana? Bagus juga, jadi kalau dibikin seperti kan terencana dalam 1 tahun. Kegiatannya akan tertata dengan rapi, baik administrasi, capaian kegiatan setiap kegiatan di pekan itu akan rapi kan. Kita akan jadi tolak ukur, tahap ini sudah terlampaui, tahap selanjutnya kita lanjutkan di tahap selanjutnya yang sudah direncanakan dalam 1 tahun. Kemudian di dalam 1 tahun itu kan banyak ya mungkin yang sudah direncanakan dengan kegiatannya itu bisa jadi evaluasi ketika 1 tahap belum bisa dilaksanakan dengan baik atau belum berhasil anak-anak untuk mencapainya, berarti boleh nanti diulangi lagi. Dan rencana itu kan bisa berubah ya sesuai dengan capaian anak di belajar ekstra itu ya. Ibaratnya kayak kalau belajar ekstra di gerak lagu dalam 1 tahun harus bisa gerakan apa saja. Nah, itu akan dengan membuat rencana itu kan anak-anak akan terukur, terlihat jelas kemampuannya. Baru sampai gerakan apa yang sudah akan diajarkan. Kira-kira kalau kita mau menggulkan program ini, kira-kira yang harus kita siapkan itu apa aja ya usia? Ini banyak hal karena kita kan ada anak KB, TKA-TKB ya, jadi harus disesuaikan dengan perkembangan mereka. Bisa jadi mungkin tahapan ekstra untuk anak KB belum tidak sama dengan tahapan ekstra untuk anak TKA. Jadi tentukan sesuai usianya, terus tentukan jenisnya apa. Kalau saya gambarannya karena judulnya tadi ekstra ceria, Taman Ceria Berkreasi. Nah, saya mikirnya kan berarti nanti kita akan mengkreasikan sebuah produk. Kalau saya kok mikirnya begitu ya. Jadi nanti dari sekian banyak anak itu harus kita plotting. Kira-kira kita misalnya sudah ada 10 kelompok taman ceria berkreasi gitu ya. Nah, itu kan gitu ya 10 kelompok ekstra. Nah, harapannya itu kelompok 1, 2, 3 sampai 10 itu beda-beda produknya. Dan itu ya memang harus rinci ya. Jadi dari mulai
nanti mau bikin apa sih, tujuannya bikin apa, produknya apa, kemudian juga langkahnya, tahapannya seperti apa, kemudian juga RPP-nya macam-macam, evaluasinya seperti apa ya, kayak kita mau ngajar KBM ya hampir sama ya, cuma kan ini menghasilkan sebuah produk. Kalau saya begitu. Produk saja atau produk atau karya? Bisa karya atau produk lah, Berarti itu kan bisa kolaborasi, dua-duanya ya ya. bisa dua-duanya ya. Bisa jadi mungkin malah dijual ya, nanti akan bisa punya nilai lebih untuk produk yang bisa mungkin kita punya wali murid ya, jadi memang kerjasama dengan wali murid, hasil karya anak-anak mungkin bisa dipakai di rumahnya ya. Seperti itu kan juga Itu yang menghasilkan. yang menghasilkan. Jadi tidak hanya sekedar dilihat oh ternyata bagus ya untuk kegiatan pembelajaran saja, tetapi itu nanti bisa untuk nilai lebih dipakai atau dimanfaatkan di rumahnya anak-anak masing-masing begitu. Itu hanya beberapa ekstra yang bisa menghasilkan produk ya. Ada yang nanti ekstra yang menghasilkannya karya. Ya, karya. Bisa karya. Kalau seperti taman yang olah tubuh, kalau olah tubuh itu berarti ke koreo. Seperti kan bisa menghasilkan Senam. senam. gitu ya. Senam Iya. itu kan bisa dipublish atau Dipublish. jadi apa ya, senam di lingkungan Yes. kita, kalau Iya. bisa diterima di masyarakat, bisa Di senam media loh. sosial kita. Nah, nanti kan juga Jadi bisa untuk viral. income kita juga kan sama itu salah satu contoh misalnya dari gerak lagu dan olah tubuhnya. Untuk kreativitasnya ya tadi ya mungkin bisa produk ataupun karya. Jadi kayak misalnya anak-anak itu kan udah mulai bisa baca buku misalnya, jadi bersama-sama buat karya buku ala anak-anak TK. cerita. Kayaknya kalau TK kan belum pernah ya usia. Kalau SD mungkin mungkin ya. sudah pernah kayak gitu. Kalau produk ya apa ya yang bisa dipakai di rumah gitu, misalnya tempat apa gitu. Itu misalnya mau bikin dari barang bekas itu kan juga bisa kan. Yang di ekstra Kreativitas. Jadi nanti misalnya mau bikin pot bunga atau mungkin tempat tempat sampah. sampah atau itu Iya. loh, gantungan simpel sekali. Kalau saya gantungan senang- di pintu itu kan ucapan assalamualaikum, salam Iya. gitu ya, itu bisa deh nanti Atau ada. mungkin tempat ada tisu ya usia, ada tisu juga bisa. Jadi pernik ya. kena pernik, ya. jadi kayak ya yang dibutuhkan sehari-hari dan itu bisa dibikin dengan anak-anak gitu. Terus kita untuk menuju ke Taman Ceria Berkreasi itu start kita dari mana ya? Kita mulai dengan kegiatan apa ya? Kan kita perlu juga ya sounding ke orang Launching tua, ya, semacam launching ya. sosialisasi ke orang tua. Nah kita itu start kita dari mana ya? Yang kita lakukan. Ya sama sih kita SOMD itu kan seperti itu. Iya, program awal Sosialisasi. sekolah ya, dari awal program sekolah itu kan Iya. berjalannya Iya. 1 tahun soalnya. Iya, dan itu ya sudah include di KBM aja. KBM setiap hari apa disepakati kalau ekstra gitu misalnya mau hari Jumat atau hari apa itu memang mungkin ya memang khusus itu. Kalau kita kan libur Sabtu ya, jadi nanti Jumatnya misalnya seminggu sekali. Berarti sosialisasi ke orang tua itu lewat SOMG ya. SOM. Terus kan penting juga nih mengelompokkan anak-anak sesuai dengan potensinya, itu kan kita butuh orang tua juga kan. Cara-cara seperti apa yang bisa kita lakukan ya? Bisa lewat Google Form ya, itu yang sering dipakai, karena lewat Google Form itu kan banyak pilihan. Kira-kira kita butuh bantuan orang tua, kira-kira anaknya itu potensinya di apa gitu. Kadang anak suka ini tapi orang tua kadang lebih tahu, oh ini aja gitu. Dan ada yang orang tuanya itu merdeka dalam hal silahkan dicoba semua ekstra, misalnya anak-anak itu semua Taman Ceria itu dicoba semua, bisa. Berarti intinya satu dari orang tua, yang kedua juga dari suara anak-anak sendiri ya. Mereka Minatnya mereka. di mana, pengennya ekstra apa gitu ya. Kalau mungkin dulu kalau kita yang sudah lakukan kan kita akan ada pentas ya. Nah mungkin nanti memang kita ada pentas tapi juga sekaligus kayak pasar rayanya karya anak-anak gitu. P5 tapi Endingnya kan. Iya Endingnya itu ya. setahu iya.
itu endingnya seperti itu. Jadi goalnya kita nanti bikin ya tadi ya, ya pasar raya kreasi anak-anak, hasilnya anak-anak itu yang kita pasarkan ke orang tua, dan harapannya nanti bisa tidak hanya orang tua tapi juga ke umum gitu ya, jadi keluar sekolah juga gitu kan, seperti itu. Kalau selama ini hanya pentas aja kan, kita belum ada pasar raya kreasinya kan. Tapi kalau boleh digarisbawahi, kita sosialisasi melalui SOMG, kemudian memberikan Google Form ke orang tua terkait dengan potensi dan hobi anak, kemudian menggali suara anak mereka ininya gimana, kemudian membuat guru pengampu membuat rancangan pembelajaran dan memilah-milah anak itu berdasarkan hasil Google Form dan juga suara anak ya, pilihan anak-anak sendiri. Dan di situ endingnya dari RPPH yang kita buat ada produk atau karya yang bisa dilihatkan atau bahkan mungkin dipakai, yang nanti bisa dipakai, bermanfaat. Jadi ketika mungkin tetap ada pentas seni, di situ juga ada semacam gelar karyanya anak-anak gitu ya. Baik Us, terima kasih Us atas diskusinya. Insya Allah bersemangat untuk menggolkan program ini dan semoga bisa memberikan manfaat yang baik untuk anak-anak kita. Terima kasih Us Arti, Us Siti. Ya, sama-sama. Ekstranya ikut ekstra apa sih? Oke, terima kasih. Ekstranya ikut apa sih pilihnya? Tahfidz. Oke, terima kasih. Baraka, ekstranya ekstra apa Baraka? Sain. Oke, terima kasih. Mbak Maryam, pilihnya ekstra apa Mbak Maryam? Sain juga. Mbak Aisyah, ekstranya ekstra apa? Sain juga. Terima kasih Mbak Aisyah. Oke, pilih ekstranya ekstra apa? Tahfidz. Oke, terima kasih. TKA. Oke, silakan teman-teman, kita mau berkumpul, silakan baris sesuai dengan ekstranya. Oke, kita panggil ya. Ekstra tahfidz, mulai dari sini. Siapa aja yang pilih ekstra tahfidz? Silakan baris di belakang Mas Rasdan. Yang kedua ada ekstra gerak lagu. Mana ekstra gerak lagu? Di belakang Mbak Queen. Silakan. Ya. Yang ketiga ekstra public speaking. Di belakang Mbak Hafla. Yes. Ya. Sini. Boleh gantian boleh. Nanti baris lagi. Kemudian ada ekstra sain. Mana ekstra sain? Siapa ekstra sain? Siapa ekstra? Oh, Mbak Iva. Di belakangnya Mbak Iva. Silakan ekstra sain. Mbak Arsi apa nak? Selanjutnya ada ekstra kreativitas. Siapa ekstra kreativitas? Sini Fakih. Ekstra apa? Kreativitas, silakan di belakangnya Mas Nugi. Ayo Nugi, kreativitas sana. Oke, silakan di sini kreativitas. Oke. Selanjutnya ekstra nasyid, ekstra jibe atau ekstra nasyid, silakan di sini. Oke, di belakangnya Faiz, Mas Faiz. Hati apa? Oke, berarti di sini. Terakhir ekstra tapak suci. Oke, di sini. Silakan baris di sini. Silakan. Oke, sudah semua. TKA. Hari ini hari apa? Saatnya kita apa? Ekstra. Mulai dari ekstra tahfidz. Oke, siap gerak. Oke, kenapa sedang di ekstra tahfidz?
Belajar apa di ekstra tafid? Belajar apa di ekstra tafid? Belajar absen. Belajar apa di ekstra tafid? Belajar surat Ar-Rahman belajar. Oke, ekstra koreografi. Siap, Truk? Senang belajar di ekstra koreografi? Belajar apa di sana? Hah? Menyanyi. Pak Aisyah belajar apa di sana? Gerak lagu. Oke. Ekstra public speaking. Oke, belajar apa di public speaking, Mas Reno? Abrar coba. Belajar apa di public speaking? Berisik-berisikan. Berisik-berisikan. Oh iya, nggak apa-apa. Belajar apa di public speaking, Mbak Hafla? Nggak tahu juga, aduh. Coba Asram, belajar apa di public speaking? Airnya dingin. Gak ada yang jawab belajar apa di public speaking. Yang jawab Mas Abrar, berisik-berisikan. Maksudnya ini Bu. Belajar Belajar apa? dongeng. Oh, belajar dongeng. Belajar apa lagi? Oke, ekstra sains. Ekstra sains. Belajar apa di ekstra sains? Belajar apa? Oh, bikin percobaan. Oke. Berarti ekstra kreativitas. Belajar apa di kreativitas? Aja. Belajar apa di kreativitas? Bikin. Good. Oke. Ekstra cimbe. Belajar apa di ekstra cimbe? Oke, terakhir. Kita Pak Suci belajar apa di Pak Suci? Belajar apa? Oh, belajar tinju sama tendang-tendang. Oke, boleh. Oke, kita mau siapkan semuanya. Siap, Truk? Yang boleh bergabung dengan kakak TKB yang pertama, yang paling rapi. Ekstra cimbe. Dadah. Selanjutnya ekstra koreografi. Boleh bergabung di kakak TKB. Selanjutnya ekstra tafid. Ayo tafid. Ya. Selanjutnya ekstra public speaking. Silakan bergabung. Selanjutnya ekstra sains. Silakan bergabung. Ekstra kreativitas. Dadah. Dadah. Terakhir, ekstra Tak bela diri. Oke.